Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Di dalam bab ini hanya dibahas satu masalah. Sebab para ulama ahli fikih itu sudah sepakat bahwa boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang bersih dari pohon. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang bertayamum dengan menggunakan benda-benda yang muncul dari tanah, seperti ada batu dan lain sebagainya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, tayamum itu hanya diperbolehkan menggunakan debu yang murni. Tetapi menurut pendapat Imam Malik yang populer, boleh juga bertayamum dengan menggunakan semua benda halus yang termasuk jenis tanah, seperti ada kerikil pasir dan juga debu. Bahkan Imam Abu Hanifah itu juga menambahkan boleh hukumnya bertayamum dengan menggunakan segala sesuatu yang keluar dari tanah seperti batu, kemudian ada kapur, ada tanah liat, batu bata dan juga marmer. Nah, di antara para ulama ada yang mensyaratkan bertayamum harus dengan menggunakan debu yang ada pada permukaan tanah. Inilah pendapat mayoritas ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang menempel pada kain atau yang menempel pada rambut. Adapun sebab perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini berkisar pada dua masalah. Yang pertama, di dalam bahasa Arab kata as-soid memiliki makna ganda, yakni bisa berarti debu murni dan juga bisa berarti semua benda yang tampak di permukaan tanah. Bahkan Imam Malik dan juga murid-muridnya mengatakan as-sa'id sebagai benda-benda yang justru jauh dari debu. Menurutnya, kata as-sa'id itu berarti rumput atau salju atau embun. Nah, semua benda tersebut menurut mereka boleh digunakan untuk bertayamum, karena asal makna kata tersebut ialah semua benda yang ada di atas permukaan bumi. Tetapi pendapat mereka ini lemah. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam sebuah riwayat hadis masyhur bahwa boleh juga bertayamum dengan menggunakan tanah secara mutlak. Sementara itu, riwayat lain menyebutkan bahwa bertayamum hanya boleh menggunakan debu. Itu sabda Nabi, Ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahuran. Tanah dijadikan untukku sebagai tempat untuk sholat dan sesuatu yang suci lagi mensucikan. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan, Ju'ilat liyal ardi masjidan wa ju'ilat turbatuha tahuran. Bumi itu dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan debunya dijadikan untukku sebagai sesuatu yang suci lagi mensucikan. Ulama-ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang apakah hal itu merupakan penetapan yang mutlak pada yang muqayyad atau yang terbatas atau sebaliknya. Menurut pendapat yang populer di kalangan para ulama yaitu menetapkan yang mutlak pada yang muqayyad. Abu Muhammad bin Hazm cenderung pada pendapat ini karena yang mutlak dalam suatu masalah memiliki makna tambahan. Ulama-ulama yang berpendapat kedua dan yang mengartikan kata as-sa'id atau yib sebagai debu, mereka tidak memperbolehkan tayamum kecuali dengan menggunakan debu. Sementara ulama-ulama yang berpendapat pertama dan yang mengartikan kalimat as-sa'id atau yib itu sebagai segala sesuatu yang ada di permukaan tanah, mereka memperbolehkan tayamum dengan menggunakan pasir ataupun juga kerikil. Nah, tetapi pendapat yang memperbolehkan tayamum dengan benda yang keluar dari tanah adalah pendapat yang lemah karena hal itu tidak tercakup dalam pengertian kalimat as-sa'id yang memiliki pengertian yang lebih luas. Tetapi hanya Allah lah yang tahu mana yang benar. Makna ganda pada kalimat at-thayyib juga merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan pendapat di
kalangan para ulama. Allahu a'lam bishawab.